ketemu lagi dengan Dewi hari ini. Kali ini kita akan menyelami sisi paling nyentrik dari dunia botani. Yuk, kita hitung mundur 15 tanaman paling aneh di bumi. Kita mulai dari nomor 15. Cape Sundew. Tanaman pemakan serangga ini berasal dari wilayah Cape di Afrika Selatan dan punya cara unik untuk menangkap dan mencerna mangsanya. Tanaman ini berkembang di tanah yang miskin nutrisi. Jadi, dia menciptakan teknik berburu sendiri untuk bertahan hidup. Cape Sundew tumbuh di tanah berpasir dan asam di bioma fynbos dengan iklim Mediterania. Musim dingin basah dan musim panas kering. Daunnya panjang dan ramping, dipenuhi rambut kelenjar yang mengeluarkan zat lengket. Begitu serangga mendarat, dia lengket dan terjebak. Daunnya pun menggulung perlahan sambil mengeluarkan enzim pencerna. Dari sinilah nitrogen dan fosfor diserap si tanaman licik ini. Teknik makan unik ini bikin Cape Sundew unggul di wilayah miskin nutrisi. Dan saat musim panas, dia juga berbunga loh. Bunganya berwarna pink atau putih dan tumbuh jauh di atas perangkap lengketnya. Yah, dia cerdas, nggak mau calon penyerbuk malah jadi korban. Lanjut ke nomor 14. Black Bed Flower. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, dan Cina Selatan. Bunganya menyerupai kelelawar terbang lengkap dengan kumis panjang hingga 70 cm. Bed flower ini hidup nyaman di bawah rindangnya hutan hujan tropis. Ia tumbuh di tanah kaya bahan organik di lantai hutan. Warnanya gelap, dari ungu tua hingga hitam. Menarik penyerbuk malam seperti lalat dan kumbang. Daun-daunnya besar dan hijau tua, memaksimalkan cahaya yang sedikit dari celah-celah kanopi hutan. Di dunia tumbuhan, siapa cepat dia dapat cahaya. Maka bed flower mengandalkan daun super efisien untuk tetap hidup dan berbunga dengan cara yang agak horor tapi keren. Nomor 13. Cobra Lily alias California Pitcher Plant. Meski namanya berbau ular, dia bukan bunga dari keluarga lili. Ia tumbuh di rawa asam yang dingin dan miskin nutrisi di California Utara dan Oregon Selatan. Daunnya berbentuk tabung menyerupai kepala kobra lengkap dengan lidah bercabang. Cobra Lily nggak pakai lem atau gerakan cepat. Dia punya perangkap dengan rambut-rambut tajam dan permukaan licin di dalam daun tabungnya. Serangga disesatkan oleh ilusi cahaya palsu, masuk lebih dalam, lalu jatuh ke cairan pencerna. Jalan masuk ada, jalan keluar, sayonara. Ia menggunakan bakteri untuk memecah mangsanya dan menyerap nutrisinya. Bunganya mekar di akhir musim semi dan tumbuh lebih tinggi dari daun untuk melindungi penyerbuk dari jebakan. Pinter dan elegan. Tapi jangan salah ya, meski namanya lili, dia bukan bunga manis buat hiasan meja makan. Cobra lili ini pemburu sejati. Daunnya berbentuk seperti tudung kobra yang melengkung ke bawah, lengkap dengan lidah bercabang palsu yang makin bikin tampangnya menyeramkan, tinggi. Api fungsi lidah ini bukan buat menyengat, tapi buat menjebak. Ketika serangga penasaran masuk ke dalam kepala si kobra hijau ini, mereka bakal kebingungan karena ada banyak jendela cahaya palsu yang bikin arah jadi ilusi. Dan begitu serangga turun, ups, nggak bisa naik lagi. Selamat tinggal, nyamuk, kamu jadi makan siang si lili. Uniknya, kobra lili nggak mencerna mangsanya pakai enzim seperti kebanyakan tanaman karnivora. Dia mengandalkan bakteri pembusuk dan simbiosis buat mengurai makanannya. Serem tapi pintar. Ya, jadi kalau kamu ketemu tanaman yang kelihatan kayak ular lagi ngintip, jangan panik. Bisa jadi itu si kobra lili, karnivora yang suka tipuan optik. Bunga indah, tapi baunya kayak bangkai. Yap, kenalin si carrion plant alias Tapilia gaygonta,
Sang pemikat lalat yang aroma tubuhnya bikin manusia kabur. Tanaman ini berasal dari daerah kering di Afrika Selatan dan punya trik marketing yang luar biasa. Bau busuk, tapi bukan karena dia jorok ya. Justru itu adalah strategi licik buat menarik perhatian para penyerbuk, terutama lalat bangkai. Si lalat pikir, wah, ada makanan nih, bisa numpang bertelur. Padahal jebakan Batman, sayang. Bunganya gede banget, bisa sampai 35 cm lebarnya. Dan warnanya persis daging busuk yang mulai membusuk, lengkap dengan tekstur berurat dan bintik-bintik kayak kulit bangkai. Hihi, tapi keren sih. Buat manusia, baunya bisa bikin mual. Buit lalat ini adalah surga. Uniknya, meskipun aromanya seperti neraka, bentuk bunganya dianggap eksotis. Banyak kolektor tanaman langka yang justru bela-belain pelihara si bau ini di rumahnya. Jadi, kalau ada bunga cantik mekar, tapi baunya kayak zombie abis jogging, jangan panik ya. Kalian, mungkin itu si carrion plant, sang bunga bangkai pemikat serangga yang lebih jago tipu-tipu daripada penjual online. Kalau kamu pernah nonton film koboi atau kartun di gurun pasir, pasti pernah lihat siluet kaktus tinggi dengan lengan ke atas yang kayak ngajak tos. Nah, itulah dia, saguaro cactus, raja gurun dari Amerika Serikat bagian barat daya. Kaktus ini bisa tumbuh setinggi 12 meter dan beratnya bisa lebih dari 1 ton. Semua itu isinya air loh. Dia adalah penyimpan air alami di tengah panasnya gurun Sonora dan bisa hidup lebih dari 150 tahun. Iya sayang, kaktus ini lebih awet dari hubungan LDR kita. Yang unik, cabang atau lengannya itu nggak langsung muncul. Saguaro harus sabar dulu, mereka baru mulai tumbuh lengan setelah umur 70 tahun. Jadi kalau kamu lihat kaktus belum punya tangan, ya sabar, mungkin masih remaja. Dan meski terlihat sangar, saguaro ini adalah rumah dan restoran buat banyak hewan. Burung hantu, pelatuk, dan bahkan kelelawar suka tinggal atau cari makan di dalam batangnya. Oh iya, bunganya yang mekar di malam hari itu cantik banget. Berwarna putih, dan jadi bunga resmi negara bagian Arizona. Tapi awas ya, di sana, menebang saguaro bisa masuk penjara karena mereka sangat dilindungi dan tumbuhnya super lambat. Jadi, jangan tertipu penampilannya yang lucu. Saguaro adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan gaya hidup hemat air. Kalau di dunia dongeng ada pohon ajaib, tempat para peri tinggal, maka di dunia nyata, kita punya si Grandidier's baobab dari Madagaskar. Lihat deh, batangnya besar, tinggi, gendut, dan menjulang ke langit kayak botol soda raksasa. Tingginya bisa mencapai 30 meter, dan diameternya bisa lebih dari 3 meter. Tapi jangan salah, tubuh besar itu bukan cuma buat gaya loh. Baobab ini adalah tangki air hidup yang bisa menyimpan ribuan liter air di dalam batangnya untuk bertahan di musim kering yang ekstrem. Dan pohon ini bukan sekedar pohon biasa, dia adalah penyokong kehidupan. Daunnya bisa dimakan, buahnya kaya vitamin C, dan batangnya jadi tempat berlindung banyak hewan. Makanya, orang setempat menyebutnya pohon kehidupan. Yang paling ikonik, barisan baobab ini berdiri gagah di Avenue of the Baobab, jalan legendaris di barat Madagaskar, yang jadi tempat paling instagramable sejagat raya. Kalau kamu lihat siluet baobab saat matahari terbenam, rasanya kayak lagi nonton film dokumenter alam versi sinematik, tinggal kasih narasi Dewi, jadi deh konten epik. Tapi beb, sayangnya, si baobab Grandidier ini terancam punah. Habitatnya makin sempit, dan banyak pohon tua yang gak bisa tergantikan. Makanya, kita perlu jaga dia karena sekali hilang, hilang juga salah satu keajaiban bumi.
Kamu pernah bayangin nggak buah yang bentuknya kayak bola mata bayi, putih, pucat, dengan urat merah menyala di belakangnya? Nah, kenalin, ini dia, Sea Doll's Eye. Tanaman dari Amerika Utara ini dijuluki begitu karena buahnya mirip banget sama bola mata boneka jadul yang kadang bikin kita merinding walau siang bolong. Tapi tunggu dulu, jangan kamu pegang-pegang ya, apalagi iseng nyicipin. Buah ini sangat beracun, bahkan satu gigitannya aja bisa bikin detak jantung terganggu. Karena itu tanaman ini juga dijuluki White Baneberry atau beri putih pembawa petaka. Duh, nama sayangnya serem juga ya, Beb. Banyak tumbuh di hutan-hutan teduh dan lembab di wilayah timur Amerika Utara. Doll's Eye memang cantik dari kejauhan. Daunnya hijau menyala, buahnya muncul saat akhir musim panas, dan langsung bikin siapapun yang lihat angkat alis, campur ngeri. Tapi jangan salah, di balik keseramannya, Doll's Eye adalah bagian penting dari ekosistem. Hewan-hewan kecil seperti burung bisa mentolerir racunnya dan membantu penyebaran benihnya. Jadi tetap ada keseimbangan di alam, meski tampangnya kayak bintang film horor. Haha. Bayangin, ada bunga yang bentuknya kayak payung terbalik atau parasut kecil warna hijau putih. Lucu banget kan? Tapi hati-hati, Beb. Karena ini bukan sekedar bunga manis biasa, namanya parachute flower, alias Cerepegia sanderson, tanaman unik dari Afrika bagian selatan yang punya cara paling nyentrik buat menarik perhatian. Tapi bukan buat manusia ya, ini khusus buat serangga pencinta aroma busuk. Iya, bener banget, bunga ini mengeluarkan bau tak sedap, kayak bangkai ringan, demi menarik lalat kecil yang suka hal-hal aneh. Dan pas lalatnya masuk, boom, mereka kejebak di dalam struktur bunga berbentuk corong, kayak masuk ke dalam perangkap payung. Mereka baru bisa keluar setelah bunga ini puas meminjam tubuh mereka buat bantu proses penyerbukan. Uhuk, jahat tapi genius ya, Beb. Uniknya lagi, parachute flower ini bukan cuma tukang jebak, dia juga bagian dari keluarga succulent. Jadi bisa tumbuh dengan hemat, air kocok banget buat daerah kering. Dan meskipun bau aslinya aneh, bunga ini banyak dipelihara sebagai tanaman hias gantung karena bentuknya yang lucu banget. Bahkan kadang disebut juga umbrella plant. Tapi jangan sampai keliru ya, Beb. Karena ini bukan tanaman buat disayang-sayang di hidung kalian. Hah? Pernah kepikiran ada tumbuhan yang bentuknya kayak rambut rontok abadi di tengah padang pasir? Eits, jangan salah sangka, Beb. Itu bukan rambut. Itu dedaunannya, dan tanaman ini cuma punya 2 daun seumur hidupnya. Iya, 2 daun aja. Tapi, panjangnya bisa sampai 4 meter lebih, menjuntai, kayak syal nenek naga. Namanya Welwitschia mirabilis, dan dia asli dari gurun Namib, tempat paling kering dan panas di dunia. Yang bikin dia makin gila adalah umurnya. Bisa hidup sampai 2000 tahun lebih loh. Bayangin ya, Beb. Itu tanaman bisa lebih tua dari kerajaan-kerajaan di dunia. Tiap daun yang tumbuh nggak pernah diganti. Dia cuma makin panjang, makin sobek, makin kusut, tapi tetap eksis dan terus hidup. Mirip kayak kita pas sudah lama ngekos, rusak-rusak, tapi tetap bertahan hidup. Uniknya lagi, Welwitschia ini nggak nyimpan air banyak-banyak kayak kaktus, tapi dia nyedot embun dari kabut gurun, pakai struktur akar dan daunnya yang spesial. Dan hebatnya, dia bisa tumbuh di tempat yang dapat hujan cuma sekali setahun. Kadang nggak hujan sama sekali. Tanaman ini juga berumah 2. Ada yang jantan dan ada yang betina. Jadi kalau mau berbuah hati, mereka butuh pasangan sejati di tengah kejamnya gurun. Wow, romantis tapi hardcore ya. Kalau kamu pikir tanaman itu cuma diam aja, manis di pot, kamu belum kenal sama si squirting cucumber, tanaman drama queen yang meledak-ledak banget kalau udah matang. Namanya keren banget, Ecbelium elyterium,
tapi julukannya lebih heboh. Mentimun semprot. Asli dari daerah Mediterania, tanaman ini punya trik pertahanan yang kocak, tapi brutal bro. Begitu buahnya matang, dia bakal meledak dan menyemprotkan biji-bijinya keluar dengan kekuatan tinggi. Kayak peluru air super cepat. Gimana cara kerjanya? Jadi gini, buahnya tuh bentuknya kayak timun kecil dan lucu, tapi di dalamnya penuh dengan tekanan cairan. Saat udah waktunya batang buah, itu bakal lepas dengan gaya tekanan hidrolik dan biur. Biji-biji kecil langsung nyemprot keluar sejauh 6 meter lebih. Coba kalian bayangin, ada mentimun yang bisa nembak biji sejauh itu. Buat apa, Beb? Ya, buat sebarin keturunan lah. Dia kan gak bisa jalan, jadi dia lempar anak-anaknya sekencang mungkin, biar bisa tumbuh di tanah yang lebih luas. Strategi parenting yang cukup ekstrim ya. Tapi hoti-hoti, mentimun ini gak boleh dimakan, karena mengandung zat beracun yang bisa bikin perut mules sampai parah. Jadi ini bukan buat lalapan ya Beb, ini buat tontonan science fiction alam aja. Namanya keren banget, dancing plant, atau nama ilmiahnya Desmodium gyrans. Kadang juga dipanggil telegraph plant, karena gerakannya cepat dan sinyalnya mantap kayak antena radio. Tanaman ini berasal dari Asia tropis, kayak India dan Thailand, tapi keunikannya bukan dari bentuknya, melainkan dari kemampuannya menari. Iya beneran, BEB, nari. Coba kamu mainin musik, atau sorotin cahaya matahari terang. Daun-daun kecilnya bakal bergerak dengan irama muter pelan, naik turun, kanan kiri, kayak gerakan slow dance romantis. Kadang juga gerak cepat, kalau suhu dan cahaya cocok. Fun fact-nya, gerakan ini disebut niktinasti dan seismonasti, alias gerak spontan karena rangsangan. Mirip kayak gerak tanaman putri malu, tapi versi lebih elegan dan fashionable. Para ilmuwan percaya gerakan ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi bisa membantu tanaman mencari cahaya, merespons suara getaran, atau bahkan untuk mengusir serangga kecil. Jadi tanaman ini bukan cuma cantik dan pintar, tapi juga bisa jadi rekan joget paling setia kalau kamu lagi kesepian di taman rumah. Hahaha. Creosote bush, sang legenda padang pasir yang tak terkalahkan. Di tengah gurun yang gersang dan panas menyengat, hidup satu tanaman yang bukan cuma kuat, tapi juga punya umur super panjang. Inilah dia Creosote bush, alias Laria tridentata, si master survivor dari padang pasir Amerika Utara. Tanaman ini bisa ditemukan di Mojave, Sonora, dan Chihuahua Desert, dengan daun kecil mengkilap yang diselimuti zat lengket beraroma kuat kayak bau aspal panas habis hujan. Unik banget kan? Wangi khas itu ternyata untuk mencegah penguapan air. Loh, jadi nggak heran kalau dia bisa hidup di suhu ekstrim tanpa perlu disiram tiap hari. Tapi yang paling gokil, satu koloni Creosote bush bisa hidup lebih dari 10.000 tahun. Yap, kamu nggak salah. Baca Beb, 10.000 tahun, itu artinya si tanaman ini sudah hidup sejak zaman piramida Mesir belum dibangun. Nama koloninya King Clown, dan dia dianggap salah satu organisme hidup tertua di dunia. Alih-alih tumbuh tinggi, dia tumbuh melingkar dan perlahan-lahan mengganti bagian tubuhnya. Jadi seperti hidup abadi dalam bentuk regenerasi. Tanaman ini nggak neko-neko, nggak butuh banyak air, tapi punya kekuatan super. Umur panjang, tahan banting, dan penuh filosofi ketangguhan. Sekarang kita masuk ke tanaman yang warnanya cetar, bentuknya nyeleneh, dan dijamin bakal bikin kamu kepikiran. Ini bunga apa alat pencapit lobster? Yuk kenalan sama si kece satu ini, lobster claw, si cantik eksotis dari negeri tropis. Namanya lobster claw,
alias Heliconia rostrata. Kalau dari kejauhan, tanaman ini kayak lagi bilang, "Hey, aku bukan cuma cantik, aku juga eksotis dan penuh kejutan." Tanaman ini asli dari Amerika Tengah dan Selatan, dan jadi bintang utama di kebun-kebun tropis dari Brazil sampai Bali. Kenapa disebut lobster claw? Ya, karena bentuk braktea bunganya itu yang warna merah menyala dengan ujung kuning hijau. Mirip banget kayak capit lobster kalau difoto dari dekat. Duh, cakep banget buat jadi background HP. Tapi tunggu dulu, jangan terkecoh sama tampilannya yang kece. Si lobster claw ini bukan sekadar pemanis halaman, dia punya fungsi ekologis penting. Brakteanya menampung air hujan dan nektar, jadi tempat minum dan ngumpet buat burung kolibri, lebah, dan katak tropis. Tanaman ini juga bisa tumbuh tinggi banget, bahkan sampai 2 meter lebih loh. Dan uniknya lagi, bunga sejatinya tersembunyi di dalam braktea itu. Jadi ibarat kecantikan yang gak dipamerin, tapi siapa yang ngerti pasti jatuh hati. Sekarang kita bahas raksasa bau dari rimba tropis, si bunga yang bikin orang penasaran, tapi juga nyium sambil ngurut dada. Corpse flower, bunga busuk paling terkenal di dunia. Namanya corpse flower atau Amorphophallus titanum. Tapi di Indonesia kita lebih kenal dia sebagai bunga bangkai. Bukan karena namanya doang yang seram, tapi baunya. Astaga, baunya kayak daging busuk yang udah kelamaan dijemur di matahari. Tapi anehnya, justru karena bau itu, banyak orang rela antre berjam-jam cuma buat lihat dia mekar. Kebayang gak, Beb? Bunga ini mekar sangat jarang, bisa cuma sekali dalam 7-10 tahun. Dan cuma mekar selama 24-48 jam aja. Dan saat dia mekar, wah, langsung jadi selebriti kebun raya. Semua orang datang, ambil foto, sambil bilang, jijik, tapi keren banget. Tanaman ini berasal dari hutan Sumatera, Indonesia, dan dinobatkan sebagai salah satu bunga terbesar di dunia. Tingginya bisa mencapai 3 meter lebih, dan struktur bunganya terdiri dari spadix, batang tengah tinggi, dan spathe kelopak raksasa yang warnanya ungu gelap kayak bludru. Uniknya lagi, bau busuknya itu bukan tanpa alasan. Bau itu dibuat untuk menarik serangga bangkai seperti lalat dan kumbang pemakan bangkai, karena merekalah penyerbuk alami si bunga bangkai ini. Cerdik banget kan? Walau caranya, ya agak bikin mual sih. Lithops, si tanaman imut tapi super aneh yang sering dikira batu. Coba lihat yang satu ini. Sekilas kelihatan kayak kerikil biasa yang tergeletak manis di tanah. Tapi tunggu dulu, ini bukan batu. Ini tanaman hidup bernama Lithops deduluci, juga Livingstones, alias batu hidup. Lithops berasal dari padang pasir Afrika Selatan dan punya jurus pamungkas, kamuflase sempurna. Mereka beradaptasi supaya tampak seperti batu, biar nggak dimakan hewan yang kehausan. Daunnya bersembunyi di bawah tanah dan hanya memperlihatkan bagian atas yang pipih dan mirip batu. Yang unik, Lithops nggak punya batang atau daun lebar. Mereka cuma tumbuh dari 2 daun berdaging yang menyatu. Dan sesekali bermekaran bunga mungil dari celah tengahnya kayak bunga yang numpang nongol dari batu. Unik, kecil, misterius, dan cocok buat dipelihara di pot mini. Tapi hati-hati ya, jangan disiram terlalu sering, soalnya dia bisa ngambek dan busuk. Nah, itu dia gengs, 15 tanaman paling aneh dan paling absurd, tapi juga paling keren yang pernah tumbuh di muka bumi ini. Mulai dari yang mirip batu, yang meledak-meledak, sampai yang baunya bisa bikin pingsan. Semuanya bukti bahwa alam tuh nggak pernah kehabisan ide aneh dan jenius. Kalau kamu kira udah pernah lihat semuanya kayaknya, pikir lagi ya Beb, karena di balik semak-semak, gurun, dan hutan terpencil, masih banyak keajaiban botani yang nunggu buat bikin kita geleng-geleng kepala. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang suka tanaman unik, biar mereka juga tahu kalau dunia ini bukan cuma penuh bunga cantik, tapi juga penuh tanaman gokil yang luar biasa
Sampai jumpa di eksplorasi aneh berikutnya. Bareng aku, Dewi, dari Trisakti Berfarm, dan tetap tanam rasa penasaran di hatimu, Beb. Dadah.